Kita jumpa lagi dengan mata kuliah metode numerik. Saya Budi Aditya Perdana dan pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang pencocokan kurva, yaitu tentang regresi. Kalau kita berbicara tentang fisika, tentu sangat erat kaitannya dengan sebuah hal bernama pengukuran dan atau survei dan survei. Jadi biasanya untuk memahami sebuah sifat fisik kita membutuhkan sebuah pengukuran, contohnya mengukur waktu menggunakan stopwatch, mengukur massa atau berat menggunakan timbangan, mengukur temperatur menggunakan termometer, mengukur panjang menggunakan jangka sorong, mengukur suara menggunakan mikrofon, atau mengukur jumlah, misalkan kita menghitung jumlah kejadian itu menggunakan sebuah counter. Nah, dari hasil pengukuran tersebut, tentu semuanya akan menjadi sebuah data, di mana data itu merupakan sebuah fungsi yang bergantung pada variabel yang kita ukur sendiri. Contohnya kalau misalkan di stopwatch itu sendiri merupakan fungsi terhadap waktu, kalau di termometer itu fungsi terhadap temperatur, kalau di timbangan itu fungsi terhadap massa, kalau ada yang juga jarak, ada juga jumlah, di mana semuanya itu biasanya dapat disederhanakan menjadi sebuah fungsi terhadap X, di mana X merupakan variabel yang bisa kita sesuaikan nilainya apa, atau sifatnya itu seperti apa. Nah, jika kita memiliki sebuah data, tentu kita ingin bisa tahu bagaimana sih si data itu berubah terhadap suatu variabel yang kita amati itu sendiri. Nah, untuk itu kita membutuhkan sebuah metode yang bernama pencocokan kurva. Jadi semua data yang kita ukur kita cocokkan nilainya, sehingga nanti yang diharapkan adalah kita bisa memprediksi suatu nilai atau kita bisa melihat suatu fisik dari si data itu sendiri. Nah, ini contohnya. Kita mulai dulu, kita tidak langsung ke contoh, kita mulai dulu dari definisi pencocokan kurva itu sendiri. Secara definisi, pencocokan kurva merupakan proses pembentukan kurva atau fungsi matematik yang memiliki kecocokan terbaik terhadap data. Jadi kalau kita memiliki sebuah data, di mana titik-titik merah yang di sini, ada 6 buah data, kita ingin kira-kira cocokkan dengan sebuah fungsi Y1, misalkan yang pertama kita cocokkan dengan fungsi Y1, kira-kira apakah kecenderungannya itu mirip dengan datanya atau tidak. Ternyata kalau kita dekati dengan persamaan Y1, maka ada beberapa nilai yang memang terlewati atau terwakili oleh fungsi tersebut, tapi ada beberapa yang tidak terwakili, yaitu data kedua, ketiga, kelima, dan keenam. Lalu kita coba lagi ubah persamaannya menjadi Y2 terhadap X. Dan ternyata kalau kita menggunakan fungsi Y2, semua data itu dapat diwakili dengan cukup bagus. Lalu kita coba lagi tambah kerumitan dari si persamaan itu sendiri menjadi Y3, dan ternyata kalau kita menggunakan fungsi dari Y3, semua data memang terwakili oleh atau terlingkupi oleh fungsi itu tersebut, tapi ada sebuah fluktuasi ketidakstabilan dari tiap datanya itu sendiri, di antara datanya. Jadi tidak sehalus dari yang Y2 itu sendiri. Yang kita harapkan adalah kita mendapatkan atau memprediksi kira-kira kecenderungan dan sifat dari si data yang kita amati itu seperti apa sih. Ini yang diharapkan. Kalau Y3 ini walaupun semua titiknya terlewati, tapi ini disebut dengan pencocokan yang terlalu berlebihan. Jadi ini tidak diharapkan. Pencocokan kurva itu sendiri terdapat 3 buah. Yang pertama regresi, yang kedua interpolasi, dan yang ketiga adalah pendekatan Fourier. Yang membedakan adalah yang pertama, regresi dan interpolasi ini untuk data non-periodik. Jadi datanya itu tidak akan berulang. Mungkin ada pengulangan, tapi tidak akan terus-menerus. Lalu untuk yang ketiga ini khusus untuk data yang periodik, yang akan selalu berulang.
ketika kita amati dari waktu ke waktu atau periode ke periode. Jadi untuk regresi itu sendiri tujuannya untuk mendekati data dengan sebuah persamaan, sedangkan untuk interpolasi itu memprediksi nilai di antara data, dan untuk pendekatan Fourier ini mendekati data periodik menggunakan sinus dan cosinus. Yang membedakan, yang pertama kita bahas dulu tentang regresi dan interpolasi. Yang membedakan antara regresi dan interpolasi adalah seperti ini. Jadi kalau kita misalkan kita punya 4 buah data, kita lakukan regresi, maka nanti ada sebuah persamaan regresi yang akan mewakili kira-kira kecenderungan perubahan data itu terhadap X itu seperti apa sih? Nah, ini diwakili garis biru yang di sini. Nah, karena kita menggunakan regresi, di sini kita memiliki sebuah error atau nilainya itu, nilai prediksinya itu tidak akan tepat berada di data pengamatan yang kita miliki. Tapi kecenderungan sifatnya itu akan sama. Jadi yang pertama, regresi ini tujuannya untuk memprediksi kecenderungan, dan kelebihannya dia memiliki sifat fisik, dapat memiliki sifat fisis, dan ini sangat penting untuk fisika. Tapi dia memiliki error terhadap data. Dan data boleh memiliki gangguan atau noise. Jadi ini walaupun datanya berfluktuasi, nanti prediksinya kira-kira kecenderungannya akan tetap sama. Lain halnya dengan interpolasi. Kalau kita melakukan interpolasi pada data yang sama seperti yang sebelumnya, itu seluruh data akan dilingkupi tepat berada di titik itu sendiri. Jadi error yang akan dihasilkan itu akan nol pada titik-titik data pengamatan ini sendiri. Jadi di sini interpolasi ini tujuannya untuk memprediksi nilai di antara dua data. Jadi misalkan data ini dan data ini. Nah, data-data yang di antaranya ini akan kita prediksi, tapi dia tidak memiliki sifat fisis. Dia hanya bersifat matematik saja dan tidak memiliki error terhadap data. Namun, jika kita menggunakan interpolasi ini, kita tidak boleh memiliki gangguan. Jadi data yang kita miliki itu harus benar-benar tidak ada gangguan sama sekali. Karena gangguan itu akan nantinya merusak dari proses prediksinya itu sendiri. Bagaimana pengaruh data terhadap regresi dan interpolasi itu sendiri? Kita bisa lihat dari salah satu contoh di sini. Jadi yang pertama, misalkan kita punya data dengan titik-titik biru yang di sini. Titik biru, dia nilainya tidak sangat halus, ada agak berfluktuasi. Jadi kalau kita lakukan regresi, kita bisa melihat kecenderungannya. Oh, ternyata datanya itu memiliki sifat misalkan fungsi tertentu. Nah, ini adalah sifat perubahan si Y itu sendiri terhadap X. Nah, dikarenakan ini kita anggap sebagai fluktuasi dari data ini sebagai noise atau gangguan, maka kalau kita lakukan interpolasi, ini dia akan menghasilkan sebuah osilasi dari datanya itu sendiri. Walaupun dia memprediksi nilai-nilainya tepat berada di data hasil pengamatan, tapi secara sifat fisis ini jadi cukup aneh. Walaupun secara matematik ini tidak masalah. Jadi walaupun dia tidak memiliki error terhadap data itu sendiri, tapi untuk memprediksi sifat dia cukup rumit. Bahkan ini sebetulnya tidak boleh dipakai untuk memprediksi sifat. Salah satu contohnya untuk regresi itu misalkan kita memiliki sebuah logam yang akan kita amati kira-kira kecepatan pemuaian dari si logam itu seperti apa sih? Ini ya bentuk persamaan yang akan kita dekati. Nanti yang kita harapkan adalah sebuah konstanta alfa ini yang akan menunjukkan kecepatan pemuaian atau ya dari setiap logam yang berbeda. Misalkan logam 1, 2, 3 kita amati nanti akan mendapatkan konstanta pemuaian yang berbeda, ekspansi termalnya. Salah satu contoh lainnya adalah kalau kita berhubungan dengan sebuah bahan magnet, kita berikan dia magnet aplikasi luar,
sehingga nanti spin-spin yang ada di dalamnya itu akan terpengaruh oleh medan luar itu sendiri. Nah, seberapa mudah dia dipengaruhi oleh medan luar itu nanti kita bisa amati dari kurva hysteresisnya itu sendiri. Dan nanti kita bisa prediksi, oh dia mudah terpengaruh oleh magnet atau tidaknya itu menggunakan persamaan Langevin. Fungsi Langevin ini bisa memprediksi kira-kira dia mudah terpengaruh oleh magnet atau tidak. Nah, untuk interpolasi biasanya dia itu tujuannya itu untuk menghaluskan sebuah data atau memperindah tampilan dari sebuah data. Jadi tujuannya itu biasanya hanya sebatas untuk visualisasi data. Jadi contohnya misalkan kita punya sebuah data seperti ini dengan resolusi rendah, kita bisa lihat bahwa data-datanya itu berbentuk kotak-kotak yang cukup besar sehingga ini resolusinya tidak begitu bagus. Nah, kita bisa lakukan interpolasi sehingga data hasilnya nanti jadi sangat halus seperti ini. Ini sangat penting terutama kalau misalkan kita melakukan presentasi untuk memperlihatkan data itu agar menarik perhatian. Misalkan kita akan mempresentasikan sebuah kurva sehingga nanti industri akan tertarik dengan hasil penelitian kita. Nah, itu kita bisa menggunakan interpolasi untuk memperhalus dari datanya itu sendiri. Nah, contoh lain itu adalah di dunia game dan animasi. Ini contohnya kalau kita membuat sebuah objek 3 dimensi, awalnya kita gunakan data-data yang cukup kasar. Nah, nanti kita interpolasi sehingga datanya sangat halus. Ini ada salah satu contoh lain. Ketika kita melakukan pengukuran pada koordinat yang cukup acak, jadi titik-titiknya itu tidak memiliki pola yang bagus, kita bisa melihat atau bisa memprediksi titik-titik di antara data-data tersebut sehingga kita bisa dapatkan, oh ternyata kecenderungan yang bisa mewakili dari data yang kita amati itu akan menjadi seperti ini. Seperti itu.